Selamat sore, salam jumpa, salam komando. Yesus Kristus pergi beritakan Injil sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Barulah tiba saatnya. Yesus berjanji, aku akan kembali untuk menjemput umat ketebusanku, umat yang menjaga kekudusan, kesetiaannya kepada Dia, serta menghukum dunia ini dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang penuh kuasa, dengan caranya yang penuh wibawa, otoritas dan kedaulatan yang Ia miliki. Dan Dia ibaratkan bumi akan segera dibinasakan, bagaikan seorang yang menggulung kertas. Dan kertas itu Dia akan buang sendiri ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Tiada akan berhenti dan tidak akan pernah padam lagi. Hari ini, Kamis November 2021, saya hadir menyapa saudara. Saya hadir di tengah-tengah saudara di channel yang saya sedang kelola, Sikut Pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Tetap diberitakan. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita dahului dengan doa. Kiranya Roh Kudus sanggup memberikan kita jawaban dari segala persoalan, sanggup mengingatkan kita di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita sangat butuh yang namanya kuasa Roh Kudus, serta baiklah kita mencari urapan-urapannya itu, kuasa yang menyertai, tanda-tanda heran yang menyertai pelayanan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan anugerah dan rahmat-Mu demi nama Tuhan yang itu. Hamba akan memberitakan kebenaran-kebenaran firman tanpa menambah dan mengurang, sesuai yang tertulis dalam kitab yang suci ini. Dan Engkau sendiri yang berkata, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. In Jesus' name we pray. Amen. Hari ini saya bawakan topik atau tema yang saya beri judul perkataan melalui instrumen. Lidah yang berfungsi ganda, liar atau jinak, dapat dikontrol dan diawasi sehingga tidak dapat mencelakakan saudara dan saya. Lidah, satu instrumen yang paling kecil yang kita miliki, tetapi dengan lidah saudara memberkati, dengan lidah saudara pun mengutuk, dengan lidah pun saudara memuji, membesarkan nama Tuhan, memberitakan Injil kebenaran Tuhan, dan dengan lidah pun engkau bisa menebarkan fitnah yang keji, hoax, dapat engkau sebarkan kemana saja tujuan hatimu. Ayat pokok yang saya ambil dalam surat Yakobus. Yakobus pasal 3
ayatnya 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yang akan saya sorot Yakobus 3 ayat 5, Yakobus 3 ayat 6, dan Yakobus 3 ayat 8, dan Yakobus 3 ayat 9. Dan baiklah kita bacakan ayatnya. Bukti bahwa firman Allah ini akan kita dengarkan. Lembaga Alkitab menulis di perikop di atas ditulis dosa karena lidah. Yakobus 3 ayat pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Dan lanjut di ayatnya yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Hanya Yesus yang sempurna. Siapapun saudara, apapun status saudara di tengah-tengah masyarakat, tidak ada hak engkau berkata akulah yang paling sempurna. Karena di bawah kolong langit ini manusia sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena pelanggaran orang pertama, nenek moyang kita yang mulia Adam dan Hawa, dan saudara dan saya berada dalam bayang-bayang maut dan dosa. Tapi 2000 tahun yang lampau Yesus hadir di tengah dunia ini dengan caranya yang spektakuler, caranya yang ajaib. Allah mempunyai kasih akan dunia ini. Allah mempunyai kasih kepada saudara dan saya. Allah tidak membiarkan, Dia tidak berniat untuk melakukan kejahatan kepada saudara. Tidak ada niat sedikit pun untuk menghukum saudara dengan penghukuman yang Ia sediakan untuk selama-lamanya, forever and ever. Tetapi Dia penuh rahmat. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk segala dosa isi dunia ini, dan dikuatkan oleh tulisan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dikuatkan lagi dengan perkataan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesuslah jalan kehidupan. Yesuslah sumber segala kehidupan. Sebab itu bagi saudara yang sempat mendengarkan channel saya, ambil keputusan untuk percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan Dia sendiri adalah Allah Bapa di surga. Waktu belum terlambat. Waktu saudara masih diberi kesempatan. Tetapi waktu bergulir demi waktu. Dia berjalan begitu cepat meninggalkan waktu. Ambillah kesempatan. Gunakanlah kesempatan hidup ini. Gunakanlah untuk melayani Tuhan. Gunakanlah untuk mengiring Tuhan. Gunakanlah untuk memuji Tuhan. Gunakanlah untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Percayalah, di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Kalau memang itu tidak benar, saya bersedia hari ini juga Tuhan hukum saya sedemikian rupa, karena saya memberitakan Injil yang tidak benar. Tetapi saya bertanggungjawabkan berdasarkan firman Allah, berdasarkan ucapan Yesus, perintah Yesus. Pergilah beritakan Injil keselamatan sampai pada kesudahan alam ini. Barulah tiba saatnya. Haleluya, haleluya.
Di ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Siapakah juru mudi saudara dan saya? Juru mudi saudara adalah Yesus sendiri. Ia dapat mengendalikan kehidupan kita. Ia dapat menghindarkan kita dari kecelakaan maut hanya oleh karena perkataan kita melalui lidah, instrumen yang paling kecil. Kita dapat membahayakan, dapat membumi hanguskan, dapat mencelakakan. Peringatan Tuhan melalui Yakobus pasal 3 ayat 1-10 tentang perkataan lidah, tentang instrumen yang paling kecil, lidah. Baiklah lidah saudara pergunakan untuk memuji Tuhan. Baik lidah saudara, hidup saudara untuk bersaksi tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Sungguh hari Tuhan sudah dekat. Karena itu bekerjalah selagi hari masih siang. Malam akan tiba saudara dan saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ketika ada kesempatan, ada waktu, bekerjalah buat Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hati saudara tanpa bersyarat. Haleluya. Apa yang kita buat di tengah-tengah dunia ini, semuanya akan tertulis, akan masuk dalam register buku kehidupan, yaitu keselamatan bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang hidup mengasihi Dia, bagi orang-orang yang cinta akan Dia, bagi orang-orang yang menuruti ketetapan firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayatnya yang kelima, Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Garis bawah saudara, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah saudara, baiklah gunakan untuk hal-hal yang positif. Lidah instrumen yang kecil dapat menyelamatkan saudara dan saya, dan dapat menghancurkan hidup saudara, dan dapat menghukum saudara. Dan oleh karena lidah pula, saudara akan diberkati. Oleh karena lidah, perkataan lidah saudara, baiklah lidah-lidah yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, lidah-lidah yang dikontrol oleh Tuhan sendiri. Karena Ia mengasihi saudara dan saya, Ia tidak menghendaki saudara binasa oleh karena perkataan instrumen kecil, yaitu lidah. Lidah adalah bahwa lidahku akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Kita buka ayatnya saudara-saudara dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Garis bawahi, siapa yang mau mencintai dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidah, instrumen yang paling kecil, yaitu lidah, terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berhati-hatilah saudara, bagi saudara dan saya. Engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, sebagai pemberita Injil, sebagai guru-guru agama, di mana engkau berada, dengarkan saya, mengingatkan saudara dan saya. Jangan kita menjual ayat-ayat suci untuk memperkaya diri, untuk mencari popularitas, untuk mencari kehormatan. Kiranya dijauhkan Tuhan, baiklah kita bertobat jika kita menjadi pelaku-pelaku yang demikian, karena hal-hal itu Tuhan tidak kehendaki. Tuhan menghendaki lidah kita gunakan untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah, untuk menceritakan tentang kerajaan surga yang akan datang, untuk menceritakan keselamatan yang disediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Lidah adalah suatu instrumen yang dapat mencelakakan saudara dan dapat membahayakan saudara, dan dapat pula membahagiakan saudara, dan dapat pula engkau tersenyum bahagia, hatimu bersukacita,
hati kita bersukaria, bergembira akibat perbuatan kita, dengan melalui cara kita mengeluarkan kata sepatah kata, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh Roh Kudus melalui lidah kita. Haleluya. Murid-murid Tuhan di bukit, di loteng Yerusalem, berbahasa-bahasa roh dengan berbagai-bagai bahasa. Roh Kudus bekerja, dan lidah diberitakan. Lidah mereka seperti nyala api yang menghanguskan. Haleluya, saudara. Siapa yang mau mencintai hidup, baiklah ia menjaga segala perkataannya, menjauhkan segala tipu daya dusta, menjauhkan segala gombal yang tidak benar, menjauhkan segala berita-berita hoax, menjauhkan dari segala fitnah yang keji. Fitnah lebih baik mati, fitnah lebih kejam daripada sebuah pembunuhan. Fitnah dikontrol dan dilakukan oleh instrumen yang paling kecil, yaitu lidah. Bahasa Inggrisnya tongue. Tidak sedikit orang yang tersandung berurusan hukum, bahkan bermusuhan, akibat lidah tidak terkontrol, akibat lidah tidak diurapi oleh Tuhan, akibat perkataan kita yang tidak membawa berkat, dan jadilah malapetaka, petaka yang membawa sengsara buat para pelaku-pelaku, akibat tidak mengontrol dengan sebaik-baiknya pikiran dan hati, dan dikeluarkan dengan instrumen yang kecil, yaitu lidah. Ayat 6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sungguh dahsyat, sungguh dahsyat dampak lidah ini. Instrumen yang kecil berdampak luas. Jika lidah dikontrol oleh firman Allah dengan Roh Kudus, jika hidup dikontrol oleh Tuhan, maka perkataan kita, perkataan yang membawa berkat, perkataan yang membawa orang bersuka cita, bukan perkataan yang menimbulkan permusuhan, bukan perkataan yang menemukan huru hara, tapi perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Orang mengagumi saudara karena perkataanmu, dan orang mencibir saudara, orang memusuhi saudara, orang merancang kejahatan kepada saudara, jika lidah, instrumen yang kecil ini, tidak dapat dikontrol. Haleluya. Baiklah kita mengontrol dengan cara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengan cara menaikkan syukur kita kepada Tuhan Allah semesta langit di dalam namamu, nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita baca ayatnya saudara, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12. Ya, Matius pasal 12 ayatnya yang ke-3. Injil Matius pasal 12 ayatnya 36 sampai 37. Saya baca dalam nama Tuhan. Saudara simak, saudara dengarkan apa kata firman Tuhan pada sore ini datang kepada saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Di ayatnya yang 30, Injil Matius pasal 12 ayat 36,
Tetapi berkata kepada Moses, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Berarti saudara, apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan melalui instrumen kecil lidah kita ini, baik atau buruk, kita akan pertanggungjawabkan. Tidak ada yang luput kepada pengadilan Yesus Kristus, karena Dia adalah hakim di atas segala hakim, dan Dia equal below. Dia sama dengan hukum-hukumnya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada suap menyuap ketika Sang Hakim Yesus Kristus akan menghakimi setiap individu manusia di bawah kolong langit ini. Ya, kaya atau merdeka, kaya atau miskin, hamba atau orang merdeka, kecil atau besar, tuan atau orang tidak mempunyai, akan dihakimi. Apakah ia seorang pembesar, seorang yang berdarah hijau, berdarah biru, apakah dia seorang raja, apakah dia seorang presiden, seorang jenderal apapun, di hadapan Tuhan kita sama. Haleluya, haleluya. Tidak ada perbedaan di sana. Tinggal bagaimana cara hidup kita di dunia ini. Dan lidah menjadi instrumen yang penting di dalam memberitakan Injil kebenaran Tuhan, di dalam memuliakan Tuhan, di dalam bersyukur dan berterima kasih akibat rahmat dan anugerahnya setiap hari baru bagi saudara. Dan Ia mengasihi saudara dan saya. Ia cinta saudara dan saya karena kita mengasihi pula. Dialah kekasih jiwa saudara dan saya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang adil, Hakim di atas segala Hakim yang benar, yang bernama Yesus Kristus. Kristus yang diurapi, Kristus Allah sendiri. Kristus Yesus akan kembali segera. He is coming soon. He is coming, second coming soon as possible. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudara garis bawahi, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Lidah tidak dapat dikontrol. Hanya sang pemilik lidah, hanya pribadi lepas pribadi yang dapat mengontrol lidah kita. Jauhkanlah Tuhan kita, kiranya kita jangan menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang berimbas slip tongue. Hati-hati, berkata hati-hati. Baiklah kita selalu mengucapkan kata-kata yang positif, mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan kata-kata yang membangun, mengucapkan kata-kata yang memuji, mengucapkan kata-kata yang menyatakan kebenaran. Itulah kerinduan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi iblis mempunyai visi dan misi, menggunakan instrumen kecil kita, lidah, untuk mengutuk, untuk memfitnah, untuk menebarkan hoax, untuk menjelek-jelekan, untuk mematikan, untuk memberitakan hal-hal yang negatif. Itulah visi misi iblis. Tapi oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa iblis di bukit Golgota, kuasa iblis sudah dipatahkan. Kuasa iblis sudah tiada daya, sudah tiada sengatnya lagi, telah dipatahkan. Di bukit Golgota Yesus bangkit dari antara orang mati, menandakan bahwa kematian
demikian tidak dapat membendung kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Memang racun mematikan lidah ini. Dia sangat buas. Lidah instrumen yang kecil, sangat liar, susah untuk dikendalikan, susah untuk dijinakkan. Karena memang dia adalah instrumen yang kecil, dapat mencelakakan saudara, dapat pula memberikan kebahagiaan saudara. Lidah sangat buas, melebihi dari binatang-binatang buas. Lidah, oleh karena lidah pertumpahan darah terjadi. Oleh karena perkataan lidah, instrumen kecil, perdamaian dapat terlaksana. Perdamaian dapat tercapai. Permusuhan berakhir akibat instrumen kecil kita, lidah. Baiklah, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita gunakan lidah, instrumen yang kecil ini, untuk menjadi pemuji-pemuja Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat, Kristus yang diurapi. Dan Kristus Yesus sendiri melalui Roh Kudusnya akan mengurapi saudara dan saya. Dia akan menguduskan hidup saudara dan saya. Dan saudara berhak mempunyai predikat, aku adalah umat kesayangan Tuhan. Aku pewaris kerajaan surga. Aku tidak terhisap dalam rancangan Tuhan untuk menghukum orang-orang yang jahat kepada Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara, lidah sangat perlu kita berhati-hati. Sebelum ada perkataan, sudah tentu otak hati kita sudah mengadakan komunikasi yang baik, sudah ada connect yang baik, dan dilanjutkan oleh lidah kita. Maksud dari perkataan saya adalah setiap perkataan kita mengandung buruk atau baik, mencelakakan atau membahagiakan, tergantung kita gunakan, tergantung pengontrolan diri kita. Kiranya Tuhan selalu memberikan kita kontrol yang baik, sensor yang baik. Ketika kita mau berdosa, ada sensor dari surga datang kepada saudara, dan kita menjadi berhikmat. Dan instrumen lidah kita tidak mencelakakan kita, tetapi menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, menara yang kuat, benteng yang kokoh. Yesus Kristus gembala yang baik, air kehidupan, roti yang hidup. Dialah Yesus Kristus yang saudara yakini dan percaya. Bagi saudara yang belum percaya Yesus, bagi saudara yang tidak bersungguh-sungguh dengan Yesus, bagi saudara yang tidak mematuhi perintah ketetapan dalam firman Allah, baiklah segera merevisi hidup saudara. Baiklah saudara memperbaiki hidup saudara. Baiklah saudara merestorasi hidup saudara. Baiklah saudara memperbaiki dari jalan yang rusak menuju ke jalan yang benar, berdasarkan firman Allah, berdalilkan firman. Dalilnya adalah dalam
Yesus Kristus, sumber kehidupan. Yesus Kristus, pancaran kehidupanmu. Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahannya menyertai hidup saudara dan saya. Haleluya. Saya menghimbau kepada para pemimpin-pemimpin gereja, secara khusus yang ada di GPDI. Tahun 2022 akan terjadi perhelatan akbar pemilihan calon ketua umum organisasi GPDI di seluruh NKRI ini, bahkan sampai di luar negeri, untuk memilih pemimpin the next leader 2022 until 2027. Biarlah terjadi berita-berita krusial, berita-berita yang menantangkan berkat, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi cemuan, sehingga perkataan lidah instrumen yang kecil akan menghardik dan mengutuk, akan menimbulkan huru hara jika lidah kita tidak terkontrol dengan baik. Akan terjadi pemilihan calon ketua umum organisasi GPDI antara sang pemenang dengan sang challenger. Dan di daerah, majelis daerah juga akan terjadi pemilihan yang serupa. Kiranya hamba-hamba Tuhan, para pemegang hak PO, mempergunakan instrumen kecil lidah ini. Setiap perkataan, setiap keputusan yang dibacakan melalui instrumen lidah ini mendatangkan berkat, dan untuk kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Menara yang kokoh, benteng kehidupan, surga yang semami bagi orang yang melayani Dia, bagi orang yang memuji Dia, bagi orang yang memuliakan Dia, bagi orang yang pergi memberitakan Injil kebenaran firman Allah. Barulah tiba kesudahan hidup ini. Kita baca dalam Amsal pasalnya yang ketiga, yang 12. Amsal pasal 12 ayat 6. Amsal 12 ayat 6, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Perkataan orang fasik menghadang darah. Orang dapat menumpah darah akibat instrumen lidah. Kiranya lidah-lidah kita menjadi berkat. Kiranya apa yang kita miliki lidah ini, kita menjadikan berkat, menjadi berkat, menjadi penghalang huru hara, menjadi penghalang penumpahan darah, tapi menjadi berkat, menjadi sukacita, pembawa kabar, pembawa sukacita tentang Yesus Kristus dan Injil kerajaannya. Lidah instrumen kecil, lidah sarana untuk memberitakan kebenaran firman Allah, dan lidah sarana untuk memuliakan Tuhan, sarana untuk mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Hanya orang-orang fasik, hanya orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus yang mempergunakan instrumen lidahnya itu untuk menghardik, untuk menghakimi, untuk memfitnah, untuk menebarkan hoax, untuk menciptakan perpecahan, untuk menciptakan pertumpahan darah. Tapi dengarkan, wahai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dengarkan perkataan firman Allah datang kepada saudara melalui saya, hambanya. Ketahuilah, lidah adalah instrumen yang kecil. Baiklah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk kerajaannya. Haleluya. Sedangkan dalam Amsal pasal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis
Baiklah perkataan kita menjadi penasihat-penasihat yang baik. Dan lidah berfungsi, instrumen lidah yang kecil ini yang kita miliki, untuk menyabarkan, untuk menjelaskan secara detail-detailnya tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang perbuatannya yang ajaib, tentang karya keselamatan. Dan itu menjadi madu yang manis dan obat bagi tulang-tulang. Kalau perkataan kita mendatangkan berkat, perkataan kita manis lembut seperti Yesus, maka orang yang tersakiti apapun dapat terhibur, dapat melupakan kesusahan yang sedang ia alami, yaitu sakit hati. Jika kita sudah mengalami sakit hati, maka segala anatomi tubuh kita yang ada, yang kita miliki, akan merasa sakit, khususnya tulang-tulang kita. Berarti kita membutuhkan penasihat-penasihat yang jitu, penasihat-penasihat yang profesional, penasihat-penasihat yang baik hati. Baiklah kita, jika kita menjadi penasihat-penasihat demikian, maka segala sakit hati, segala kekecewaan, segala persoalan eksiden masalah dalam rumah tangga akan terhiburkan dengan perkataan kita melalui instrumen lidah. Lidah mempunyai peranan yang penting untuk jelas dan lengkapnya penjelasan kita tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tentang perbuatan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, tentang ajaran Yesus. Maka lidah itu harus berfungsi semaksimal mungkin, dan sudah tentu atas kontrol Roh Kudus Yesus Kristus, radar dari surga. Lidah perlu dijaga. Sensor Tuhan akan bekerja sedemikian rupa kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Maka instrumen kecil itu, lidah, akan terkontrol dengan sensor kebenaran Injil Kristus, Yesus Kristus, dengan firman Allah ini, the Word of God, the book Holy Spirit, buku suci, yaitu firman Allah. Haleluya. Ayatnya yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang satu keluar kutuk. Bagi saudara-saudara yang dengarkan firman Allah yang dengarkan channel saya pada hari ini, saya memohon bagi orang-orang yang mengutuk Israel, hentikan kutukan saudara. Karena firman Allah mencatat, barang siapa yang mengutuk, maka akan mengalami kutuk. Tetapi barang siapa yang memberkati umat, maka berkat-berkat itu akan diberikan kepadanya. Saya hanya menjadi penyambung lidah firman Allah pada sore ini. Saya tidak peduli engkau merasa diberkati, engkau merasa dikuatkan, engkau merasa disegarkan dengan pemberitaan firman Tuhan pada sore ini. Itu bukan urusan saya lagi, urusan Tuhan. Baiklah engkau berperkara dengan Tuhan sendiri. Aku hanyalah juru bicara, aku adalah hamba Tuhan saja. Aku melayani Tuhan, aku tidak mendapat gaji, aku tidak mendapat fasilitas, tapi aku hidup dengan kemurahan. Aku hidup karena melayani Tuhan. Tuhan menjaga hamba-hambanya. Tuhan mencukupi segala kebutuhan hamba-hambanya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Singa-singa muda mulai kelaparan,
Tetapi bagi anak Tuhan tidak akan kelaparan. Haleluya. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat anak cucuku meminta-minta roti. Berarti pemeliharaan Tuhan, saudara-saudara, berarti engkau spesial. Engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Hilangkan rasa takut saudara. Hilangkan kekecewaan saudara. Hilangkan kekhawatiran saudara. Hilangkan rasa tidak percaya kita kepada Tuhan. Hilangkan saja. Karena itu hanyalah sampah sia-sia. Tapi baiklah kita berharap penuh kepada Tuhan. Baiklah kita selalu memuji namanya, memuliakan Dia. Menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui instrumen lidah kita. Yang tercatat dalam surat Yakobus pasal 3. Ayatnya yang pertama sampai di ayatnya yang ke-10. Ayat-ayat yang krusial adalah di ayatnya yang ke-5, ke-6, ke-8, 9, dan 10. Kita baca saudara dulu dalam Injil, dalam Matius, Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 3. Kita baca saudara. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Peringatan Tuhan kepada kita untuk kita selalu berhati-hati, untuk selalu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam kontrol Roh Kudus. Instrumen kecil kita yang kita miliki yaitu lidah, untuk berkata-kata yang positif, untuk berkata-kata kebenaran-kebenaran tentang kebenaran Yesus. Kita untuk memberitakan, untuk membuat orang menjadi merasa kita menjadi penasihat yang baik, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang super ramah, menjadi orang-orang yang super suka memberi, menjadi orang-orang yang suka bertanggung jawab akan pekerjaan Tuhan, menjadi orang-orang yang memberikan hidupnya untuk Tuhan, yang menjadi orang-orang yang tidak bersungut-sungut, yang menjadikan orang Tuhan Yesus menghendaki kita tidak menjadi orang-orang yang komplain, yang tidak merasa bersyukur akan kebaikan Tuhan, akan kebaikan kemurahannya. Coba bayangkan saudara berada saat ini. Apakah engkau berada dalam keadaan sehat? Jika engkau sehat, apakah engkau memperhitungkan usia yang engkau sedang jalani? Apakah engkau menyadari bahwa apa yang engkau miliki hanyalah titipan sementara, dan engkau akan tinggalkan sedikit pun, satu pun harta yang engkau cari begitu saja tidak engkau bawa. Haleluya. Sebagai pengusaha dengarkan, sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, ingat, engkau mati tidak bawa harta, tapi jika engkau mempergunakan berkat-berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya jaminan Tuhan pada saudara dan saya adalah pembalasan yang setimpal. Bahkan Ia akan memberikan kita damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Mungkin engkau menjadi hamba Tuhan yang diberkati. Berkat yang engkau dapatkan setiap minggu, setiap bulan, fantastik, spektakuler, mengagetkan. Tapi ketahuilah bahwa itu hanyalah titipan sementara. Ada permohon, ada permintaan untuk pertanggungjawabkan hal itu. Haleluya. Bagi engkau pengusaha, bagi engkau seorang yang diberkati Tuhan, ingat, ada masanya akan berakhir. Karena itu hanyalah titipan, sedikit satu pun engkau datang dengan telanjang, pulang pun dengan telanjang. Sedikit pun engkau tidak bisa bawa. Jangan engkau pelit dengan Tuhan. Jangan engkau kikir. Jangan engkau kikir untuk pekerjaan Tuhan. Sumbanglah para hamba Tuhan. Dan saya saya memohon pada saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang kecil.
Saya hidup dengan kemurahan Tuhan. Jika saudara terbeban untuk pelayanan yang saya sedang lakukan di channel YouTube ini, peralatan yang saya miliki ala kadarnya, sehingga secara maksimal tidak dapat menjangkau lebih luas lagi, karena peralatan saya sangat sederhana. Jika saudara terbeban, jika saudara mendukung pelayanan saya, jika saudara terbeban dengan pekerjaan Tuhan, jika saudara menginginkan hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan melalui channel YouTube ini, aku minta bantuan saudara. Kirimkan sesuai dengan keinginan saudara, sesuai Tuhan kehendak. Tuhan berbicara dalam hati saudara. Mau 25.000, mau 50.000, mau 500.000, mau 100.000. Apa yang engkau berikan, maka itu adalah ukuran buat ukuran saudara dan saya. Dan kepada hamba Tuhan yang perlu bantuan, lihat teman-teman kita yang gereja-gereja mereka yang perlu kita pedulikan, memperhatikan. Baiklah kita membantu hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja kita, saudara. Kiranya Tuhan menjadi hakim di antara kita. Kiranya Tuhan yang mengadili kita. Kiranya Tuhan sumber berkat itu menghambur-hamburkan berkatnya itu kepada saudara, mencurahkan berkatnya itu kepada saudara. Dan yang paling utama, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yang paling utama, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan dan tetap setia eksis sampai akhir hidup saudara dan saya. Intisari daripada khotbah pada sore ini adalah kita harus menjaga instrumen kecil kita, lidah. Lidah akan mengeluarkan sebuah kata kerja ketika hati kita, pikiran kita berada dalam kontrol Tuhan, sensor Tuhan, berada dalam pengawasan Tuhan, berada dalam pemeliharaan Roh Kudus, maka kita akan menjadi berkat. Setiap perkataan kita mendatangkan berkat dan sukacita. Tapi jika kita tidak bisa mengontrol diri kita, sensor kita bermasalah, hubungan kita bermasalah dengan Tuhan, cepat memperbaiki diri, segera merefire hati dan pikiran saudara, sehingga instrumen kecil kita, lidah, tidak dapat melakukan aktivitas untuk menghancurkan diri kita dan orang lain. Baiklah kita berdoa. Kita akhiri khotbah firman Allah pada sore ini. Saya perlu memohon kepada saudara, bantulah kami dalam doa. Baiklah kita mempersatukan diri kepada Tuhan agar 2024 Indonesia is more and more is the best country. Kiranya negeri yang kita cintai, negeri yang diberkati, negeri yang ketuhanan yang esa di dalam Yesus Kristus. Biarlah jiwa-jiwa, panen jiwa-jiwa akan segera terjadi sebelum hari Tuhan datang. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, anugerah dan rahmat-Mu, pertolongan-Mu, cinta dan kasih sayang selalu mewarnai kehidupan kami dan selalu memberkati kami, selalu menjaga kami, memelihara kami seperti biji mata Tuhan. Terima kasih melalui firman Allah yang untuk sore ini, karena lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semuanya, segala bangsa dilawat oleh firman Allah. Nama Tuhan dimuliakan. Berdoa buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Berdoa buat Panglima Angkatan Bersenjata. Berdoa buat pimpinan Kapolri seluruh Indonesia. Berdoa buat para menteri, berdoa kepada para gubernur, para wali kota, para bupati, lurah, camat, RT, RW. Tuhan, kami berdoa
Mereka adalah wakil Allah. Mereka adalah utusan Tuhan untuk memberikan otoritas, untuk melindungi kami rakyat Indonesia. Secara khusus kami hamba-hamba Tuhan, kami umat-umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di NKRI ini, aman dan tentram. Kami berdoa kiranya mereka diberikan kebijaksanaan, hikmah daripada Tuhan, berkati keluarga mereka, umur panjang menjadi bagian mereka, yang sakit disembuhkan, yang memerlukan pertolongan ditolong. Berobot kepada buat para perusuh, para intoleran yang mengganggu negeri ini Tuhan, kiranya Tuhan melawan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan mencabut otoritas, sehingga menjadi mereka tidak berdaya menghadapi Tuhan Yesus.